Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi dikumpulkan di Islam itu indah. Nah ini sekarang nih jamaah di sebelah saya udah ada Ustadz Syam nih. Nah ini nih Kok Aca berdua doang? Ya ini aja mau curhat dulu Ustadz, nih Iya, mumpung iya, yang iya, lain iya. guru-guru kita belum datang nih. Gimana? Ustadz jadi nih gini nih kan apalagi lagi zaman anak milenial ya. Dan udah banyak kan yang nikah muda nih ya kan. Yes. Nah biasanya nih Ustadz nih ya, biasa kan teman-temannya suka curhat sama Aca kan. Jadi misalnya suaminya nyuruh dia berubah nih, kamu tuh gini dong. Nyuruh istrinya berubah. Nyuruh istrinya berubah gitu loh. Terus? Tapi kadang yang nyuruh tuh gak berubah, gak nyadar gitu loh. Jadi sholat misalnya, dong gitu iya sholat dong gini-gini gak mau. Ikut kajian gak mau, ikut ini ABCD gak mau. Jadi kebanyakan nuntut tapi dia sendiri gak mau berubah gitu loh. Ini bukan gue Ustadz. banget sih. Aduh kan belum nyobain. Oh gitu ya. Ntar ya, kok jadi emosi sih. Yuk Ustadz, nah ini tuh gimana kalau kayak gini Ustadz? Orang nyuruh berubah tapi dia sendiri nggak berubah. Atau susah banget berubahnya. Atau kadang ada orang yang berubah pas kepentok aja tuh sama Allah tuh. Kalau misalnya dia udah kepentok nih masalahnya udah banyak banget. Baru dia mau berubah. Dia kembali kepada Allah. Dan itu biasa sih manusiawi sih. Gitu Tat. Iyalah. Jadi benar-benar kalau udah disentil lu tegur dulu baru ditegur tuh dulu, biasanya. makanya itulah makna daripada ujian. Iya sih ya. Aduh astagfirullahaladzim. Ini mulai aja yuk. Kita mau mulai yuk. Iya. Aduh Masya Allah. Ini udah mulai Ustadz. Udah jam 5 ini. Iya. Aduh ngomongin maaf, apa sih? silakan Habib. Aduh. Lagi ngomongin apa sih? Ini Mbak, jadi tuh ini lagi Jangan ngomongin. ikut-ikutan, langsung aja. Langsung aja ya? Langsung Jadi aja. hari ini nih jamaah bagus banget temanya. Temanya adalah aku rela berubah demi kalian. Masya Allah. Jadi aku rela berubah demi kalian. Nah langsung aja silakan guru-guru kami duduk dulu. Aduh pagi-pagi udah emosi aja nih ya ngomongin ini. Nih Ustadz Syam. Jadi ini ya kita tahu bahwa Allah itu adalah maha kuasa ya. Maha menggenggam hati manusia, maha membolak-balikan hati manusia. Jadi kadang ini kan kita sebagai suami istri atau juga orang tua, bahkan anak dan juga orang di sekitar kita ini kan punya sifat dan kebiasaan jelek ya, malah merugikan juga. Terkadang Allah malah membiarkan aja gitu loh. Nah apakah Allah telah menutup hatinya atau ada rahasia lain nih? Nah ini innalillahi kalau sampai hati kita ditutup sama Allah. Nah ini gimana nih Ustadz Syam? Masya Allah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kak Aca yang dimuliakan Allah. Dan ternyata pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang buruk, apakah itu sudah dibiarkan sama Allah? Atau mungkin Allah sendiri yang membuat skenario-nya? Karena ada orang yang bertanya gini, Ustadz saya ini berbuat maksiat tapi kan semua dicatatkan sama Allah. Berarti saya berbuat maksiat itu skenario Allah. Betul juga ya, kan semua sudah jadi skenario Allah. Ustadz anak saya buruk banget nih, gak mau sholat apa segala macam. Bukankah itu takdir Allah? Wah parah juga kalau kita berpikir begitu, tapi sebenarnya itu ada benarnya. Tapi di ulama kita, Imam Al-Buti itu pernah menceritakan dalam kitab beliau Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar, bahwasanya seorang manusia itu kadangkala bisa memilih, kadangkala tidak bisa memilih. Yang mana contoh tidak bisa memilih? Saya lahir sebagai orang Maros, Sulawesi Selatan. Tidak bisa saya memilih. Kalau lahir di Maros, di Sulawesi Selatan tidak bisa. Andai kan saya bisa memilih, ya Allah jadikanlah saya orang Arab yang mancung hidungnya tinggi besar. Tapi tidak bisa memilih, itu tidak bisa kita memilih dari orang tua yang mana. Tapi Anda bisa memilih menjadi orang tua yang bagaimana. Kita tidak bisa memilih, tapi kadang-kala Allah membuat kita bisa memilih. Yang mana itu? Mungkin ada anak kuliahan pulang dari Jakarta, pulang ke kampungnya. Kenapa IPK-mu cuma 2? Ya Allah ini takdir Allah. Padahal dia yang memilih untuk tidak belajar. Dia yang memilih. Ada anak gadis pulang tiba-tiba hamil. Kenapa kok hamil? Takdir Allah Wah parah juga kalau begini. Ini bukan takdir Allah. Tapi kalian bisa memilih untuk berbuat jahat atau berbuat keburukan. Memang Allah sudah catatkan. Tapi itu adalah pilihan manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, tidak akan merubah kaum kecuali mereka berusaha sendiri untuk merubahnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia, ya kan? Kemudian di ayat yang lain ketika kalian selesai sholat Jumat, maka fantashiru fil ar, keluarlah mencari sesuatu di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kalau kita memang sudah ditakdirkan sama Allah buruk, ngapain kita keluar rumah?
Ngapain kita berdoa? Ngapain kita seperti ini? Oh, tidak seperti itu. Allah memang sudah catatkan, tapi berikut dengan pilihannya. Anda pilih menjadi orang yang taat atau tidak. Ada orang yang mengatakan, ya udahlah memang saya orangnya insecure kok. Ini kan lagi hits banget nih istilah-istilah insecure. Insecure. Insecure itu apa sih, Cak? Itu tuh ketakutan dalam diri sendiri gitu. Iya, kayak kurang percaya Kurang diri. percaya diri. Oh, padahal insecure obatnya gampang, bersyukur. Ya, kalau bersyukur. Daripada insecure mendingan bersyukur. Iya gitu. dong, ada juga yang mengatakan saya ini orangnya introvert banget, nggak bisa saya bergaul, bergaul. Saya introvert, tidak bisa saya bergaul. Jangan salahkan Allah menciptakan Anda introvert, tidak. Ternyata semua adalah tergantung daripada akhlak seseorang, itu bisa dirubah. Nah Ustadz ini Masya Allah ya tadi pembahasannya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin takdir Allah ini udah ditetapkan. Tapi kan kita Ditetapkan. sebagai manusia kan Bisa tergantung memilih. mau jalan yang mana nih. Nah Betul. tapi nih Ustadz apa benar nih orang-orang yang dibiarkan Allah. Jadi Allah tuh kan maha pengasih dan maha penyayang banget ya Iya. Ustadz ya. Jadi misalnya ya udah nih bagi orang-orang yang misalnya nggak sholat, yang pokoknya nggak taat tapi masih dikasih kenikmatan sama Allah di dunia. Itu apa yang namanya istidraj ya? Istidraj yang Istidraj ya? dibiarkan sama Allah menikmati dunia supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, Allah itu maha baik. Tapi ingat, Allah juga maha perkasa. Iya kan? Iya. Di saat Anda meminta Allah mengabulkan, Allah menunjukkan maha baiknya. Tapi di saat Anda meminta Allah tidak kabulkan, Allah sedang menunjukkan kemahaperkasaannya dan Anda tidak bisa memerintah Allah. Nah, subhanallah ya. Nah ini Iya. jamaah pelajaran bagi kita semua. Jadi jangan GR dulu ya jamaah. Kita nggak sholat, kita nggak taat sama Allah tapi dikasih kenikmatan. Nah itu bisa jadi bumerang buat kita Betul. ya. Masya Subhanallah, Allah. Masya Allah. Ya ini langsung aja ada tayangan nih ya. Jasa seorang sosok bapak yang difabel tapi ikhlas mengatur lalu lintas. Masya Allah, berikut tayangannya. Duh, Masya Allah ya Ustadz ya kalau ngelihat yang kayak begini tuh kita malu ya. Ini semangatnya tuh luar biasa, Masya Allah nih. Nah Ustadz Maulana, ini maaf sebelumnya ya. Ya maksud tadi yang kita udah lihat tayangan yang tadi ini kan ya ada kekurangannya nih Ustadz. Nah tapi mampu membantu gitu kan. Nah tapi maaf nih Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan bagi saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan fisik, maaf. Nah ini untuk terus berubah menjadi baik dan memanfaatkan kekurangan ini bisa menjadi hal yang luar biasa baginya. Masya Allah, silakan Ustadz Maulana. Makasih. Izin Habib, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena di hari ini kita diberikan berkah yang luar biasa. Nih buat yang lagi nonton Islam Itu Indah, dibukakan mata hatinya untuk bisa sama-sama mengikuti acara Islam Itu Indah, mendengarkan kajian di dalamnya, ilmu di dalamnya, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Dan ternyata ini luar biasa. Saya salut tadi tayangan sebelum saya tausiah ini. Kenapa? Karena ini pembelajaran yang luar biasa. Orang tanpa digaji kan. Terus Sukarela ya. sukarela dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini namanya kelebihan yang luar biasa. Memiliki hati yang luar biasa. Mohon maaf, Allah tidak melihat fisik. Tapi Allah melihat atas keridoannya untuk memasukkan hambanya. Bisa jadi kita menganggap diri kita sempurna tapi belum tentu. Justru mungkin Allah menganggap kita cacat di hadapannya. Tapi bisa jadi orang dianggap mungkin maaf ada kekurangan tapi beliaulah adalah orang-orang yang sempurna karena hatinya. Jamaah, kita kasih semangat buat mereka yang luar biasa. Yang jelas kita tidak menzalimi ataupun kejahatan atau mengambil hak orang lain aman. Mohon izin
Bisa jadi ada orang kelihatan sempurna tapi mohon maaf, tapi dia sudah berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang. Jadi kita lihat orang akan dari hatinya seseorang. Baik tidaknya manusia tergantung dari hatinya. Sekali lagi, baik tidaknya manusia tergantung dari hatinya. Kita lihat Luqmanul Hakim yang luar biasa. Mungkin kalau kita mau gambarkan fisik beliau, mungkin di luar dari dugaan kita. Saya tidak berani untuk menjelaskan bagaimana fisik Luqmanul Hakim. Ya luar biasa, mungkin akan orang menganggap dia maaf fisiknya kurang dan sebagainya. Warna kulitnya dan sebagainya, maaf bibirnya dan sebagainya. Tapi tidak usah saya sebut, kenapa? Karena luar biasa, beliau orang dimuliakan oleh Allah, orang yang penuh hikmah. Orang yang memiliki hikmah yang luar biasa. Bahkan namanya dimasukkan dalam rentetan dari 114 nama surah dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kita yang menganggap kita lebih hebat, sempurna. Belum tentu nama kita masuk dalam Al-Quran. Apalagi masuk dalam kategori nama dari surah Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayo tingkatkan kemampuan dan kapasitas agar bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Selalu berpikiran baik, selalu memikirkan orang banyak. Khairun nas ampaul linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang baik, bukan hanya baik pada dirinya tapi bermanfaat buat orang lain. Kalau kita belajar tadi luar biasa betapa banyak orang yang dimudahkan perjalanannya disebabkan karena Bapak yang tadi luar biasa, saya salut. Masya Allah tabarakallah. Betapa banyak orang selamat gara-gara beliau. Bahkan beliau rela berada di tengah-tengah. Itu kalau saya tadi lihat dalam, ya Allah, ini membahayakan diri beliau. Jadi dia kalau mau saya sih rela membahayakan rela. Ustaz. Tapi luar biasa membantu orang, menyelamatkan orang, memudahkan orang. Siapa yang memudahkan jalannya orang akan dimudahkan oleh Allah. Masya Itu luar biasa. Allah. Nah jemaah ini sekali lagi ya, ini benar-benar Masya Allah. Jadi kita bagaimana nih sebenarnya cara seni melihat kita juga nih ya. Jadi ya tadi kata Ustadz Maulana nih, yang nyampe itu bukan fisiknya tapi bagaimana keriduan dan keikhlasan hati kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini berikutnya nih, Habib Muhammad Syahab. Masya Allah Habib. Masya Allah. Semangat nih emang nih ya kalau ada Habib nih ya. Namanya laki-laki ya, ini kan menurut kita para wanita pasti laki-laki nih sulit diatur ya kan. Ini dari segi pandang wanita ya. Ya kan ya Ustadz ya. Ini Terus, curhat, maaf ini curhat. mungkin ada sedikit selipan ya. Dan sulit banget buat diajak berubah jadi lebih baik. Nah ini apakah benar nih Bib? Laki-laki sebenarnya sangat mudah berubah cukup dengan cara para wanita. Jadi ini dengan caranya sebenarnya. Atau pasangan memberikan masukan yang jelas tanpa maksud untuk pakai kode atau tanpa cara menggurui. Jadi komunikasinya harus baik nih Bib. Nah itu seperti apa sih Bib? Silakan punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Kalau kita bicara laki-laki. Wah ini hostnya perempuan lagi nih. Artinya kalau kita bicara laki-laki memang laki-laki ini artinya keras dia punya sifat. Karena memang ada fitrah daripada laki-laki ini, ada kan suatu kepemimpinan. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki itu pimpinan daripada wanita. Tapi memang keras itu ada dua dalam laki-laki. Waduh, apa nih Bib? Ya. Keras itu ada dua. Ada keras yang dikatakan tegas. Ada keras yang jahil. Iya, artinya keras dia tegas, beda. Keras tegas tapi sesuai dengan hak. Artinya tidak keluar daripada ajaran agama Allah. Ada yang keras tapi jahil, mau menang sendiri, namanya ahmak. Jadi dia mau menang sendiri. Nah, bagaimana perempuan menghadapi laki-laki yang model keras tapi bukan dalam hak? Ya pertama memang harus sabar. Jadi kadang-kadang laki-laki betul seperti Aca bilang tadi, mungkin cara menegurnya, cara komunikasinya. Misal mau nyuruh sholat, misalnya, sholat dong, nanti masuk neraka loh. Kan gak bisa begitu. Misalnya walaupun mungkin gak semesra dalam pacaran, misalnya
Bang sholat dong, kita kan mau kemana nih? Kan hidup dah hanya di dunia saja. Masya Allah. Kan misalnya bisa dikatakan, selipkan perkataan Imam Syafi'i misal mengatakan, ad-dunya sa'a faja'alha to'a. Dunia ini kan cuma sesaat, berapa sih umur kita? 60 sudah selesai, 63 sudah selesai, 70 sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka Imam Syafi'i mengatakan dunia ini sesaat. Maka jadikan apa sesaat itu? Ya tambahlah taat. Sedekah kita kurang, zakat kita kurang, ibadah zikir kita kurang, bangun malam udah apalagi jauh. Jadi apa yang kita kan minimal, bukan minimal sih, sholat jangan kita tinggalkan. Karena orang itu dilihat sholatnya. Makanya bagaimana bisa laki-laki harus bisa jadi lebih baik, laki-laki harus bisa jadi lebih baik, tentu memang harus didorong oleh perempuan yang kuat, yang sabar. Ya, didorong oleh perempuan yang kuat, yang sabar, yang tidak gampang menggerutu. Jadi harus kembali lagi perempuannya. Iya, karena membantu. Minimal sampai dikatakan oleh Nabi, artinya doa. Doa itu kekuatan. Sekali lagi ya Habib ya, ini jadi emang benar nih ya tadi kata Habib juga bilang memang cara menegur kita, cara kita komunikasinya ke suami itu emang beda banget sih Bib. Jadi Aca pun juga beda nih cara kalau ngomong sama Desta, kalau pelan banget, lembut banget sama kalau kita ngomongnya nggak enak itu pasti hasilnya akan beda. Sangat-sangat Jadi benar berbeda. laki-laki itu sebenarnya dibujuk, disayang, dilembut tuh sebenarnya udah deh. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut ya, ini kita langsung aja ada ensiklopedia Islam yang akan dibacakan oleh Ustadz Syam, silakan. Baik, terima kasih Kak Aca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya.